Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi sebelum kita mulai pengajian Islam semakin tinggi, pertama-tama saya mengajarkan tugas kalian untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita pada selaku taufik dan inayahnya, kemudian hidayahnya, sehingga yang penembus nanya Islam semakin tinggi masih hal keadaan beriman dan mengakui keislaman yang penembus nanya dan mengakui keislaman yang penembus nanya ini dan membuktikannya dengan sebarang-barang untuk menuntut ilmu di dalam agama Islam ini. Tentu berkaitan dengan kehidupan itu pada selaku di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencari kepada selaku merasa haus dan lapar dengan ilmu pengetahuan, sehingga yang penunggunya ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal keadaan menuntut ilmu. Karena sesungguhnya isi mati di dalam menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala sendiri akan memasukkan dia ke dalam surga. Inilah tujuan kita itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah yang belum ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat beliau, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakah salawat ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kepada selaku dan kebenaran kita pada selaku sebagai umat beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi yang bermakna ini yani adalah dengan sesira dalam bahasa sekali pada dalam bahasa sesira ini ya orang dalam bahasa ini. Jadi tuan guru datang ini. Jadi tuan guru di sini. Mulakan tuan guru doang, bukan apa lagi. Lalu iora dalam bahasa sesira. Lalu dalam seorang ayat Quran dalam bahasa sekali lagi, insyaallah ya bagus artinya. Ini malah ibadah tulen tapi begini. Jadi kasar gimana satu artinya kepada dasar hukum, insyaallah. Jadi sesuai dengan amanah dengan Tuhan Muhammad Haji Sufi memberikan amanah keperhatian jadi untuk menyampaikan apa ada pengajian. Namun yang pertama mohon maaf sebelumnya jadi karena yang sendiri pun tahu seperti yang orang jadi nanti. Jadi mohon maaf aku dulu namun anak misalnya awal pada jasa wangi anjing bahasa sela pada tegak jangan tidak peras bahasa sela. Jadi mungkin sebagian yang jamaah mungkin tahu yang ini karena ini yang ahli pekan masih ahli pekan dengan itu baru mungkin juga jamaah isi karena sering nggak transaksi dalam jual beli pekan kena mana sebenarnya lagi bagus. Alhamdulillah ini kisah yang siap untuk menyampaikan pengajian ini karena ini pada seruan ataupun anjuran dengan Ustaz Tiang dan Guru Haji Subeki untuk menyampaikan amanah ini inilah yang ditakutkan untuk melanggar amanah dengan Guru Tiang Niki Haji Subeki. Jadi nanti si kebun sampean dan sampean nih lamun tiang boleh maklumilah ada juga si kata-kata bahasan dan ini. Gitu, potong kata maupun bahasa Labuan, maupun bahasa Mubina. Jadi saat pertemuan ini untuk membahas mengenai masalah fadilah ilmu. Mubina ini tertuntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dengan berilmu. Karena nanti pun pegawai yang perlu senamian tanpa didasari dengan ilmu maka sia-sia. Jadi ruang kelebihan daripada ilmu bahwa ilmu tanpa amal, ilmu tetap akan bermanfaat. Namun amal pegawai yang tanpa ilmu dia jari. Malah misal patah mengatakan
paling tidak perlu menaungi dengan isi pemanasan walaupun di narak buahnya. Nah sebaliknya namun misalnya perpohonan yang di narak aparan di narak kedengnya apa kalau itu ini kira gambaran daripada amal tanpa ilmu. Paling tidak terilmu ya antena wahyu pertama kita dengan dipakai Rasulullah SAW Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuntunan dan kewajiban yang terus Nabi yang sebagai umat Rasulullah untuk belajar perkara yang terus memiliki tahu apa ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kepada ngaji. Tahu apa ini kubare apa ngatur ya. Bahasa sila lagi bugin. Paham sila gitu ya bahasa sila. Paham sila. Namun bahasa sila yang enggak bukan perlu kasar-kasar no. Pada doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemuliaan dulu. Pertama, berkenan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan halaqah yang penunggu senamian bisa semangkin ini merupakan ibadah yang penunggu senamian dan diberikan ganjaran karena setiap langkah-langkah yang penunggu senamian untuk menuntut ilmu ini sekali yang penunggu senamian melangkah 10 ke lengan terhapus, kemudian 10 derajat terangkat, kemudian 10 pahala yang meluput senamian nol. Jadi setiap penuntut senamian ini melangkah. Jadi insya Allah mudah-mudahan pengajian yang penunggu senamian ini ataupun halaqah yang penunggu senamian ini merupakan ibadah yang penunggu senamian sebagai santapan rohani daripada rohani yang penunggu senamian, karena ini merupakan kewajiban. Karena jauh lebih baik daripada kebutuhan rohani kita pada selaku dibandingkan jasmani. Jadi rohani ini kan kesuruh sembahyang 5 kali sejudul sekalem. Karena untuk kebutuhan rohani lamun yang belum terjadi ini ngelor cuma hanya telur kali, kadang-kadang hanya sekali, kadang-kadang hanya dua kali gitu. Beli daripada kebutuhan rohani yang penunggu senamian dibandingkan jasmani. Dan ini pengajian ini merupakan suplemen. Suplemen ini adalah makanan tambahan ataupun gizi daripada rohani. Lamun bagus sudah pangan ke timak-timak jangan mana timang masih. Namun bagus pangan ke sudah baru ke lamun tersesat tidak menuntut jangan teriuk baik rasul. Namun kesakit. Nah lamun kesehatan insya Allah. Timak-timak jangan teropor yang mana enggak boleh. Insyaallah. Karena lamun jasmani kita rohani kita sehat, otomatis jasmani sehat. Menunjukkan dengan stroke ukuran dalangan nih. Mudah-mudahan tadi terpelihara dengan di sini. Jadi menunjukkan tanda sakit jasmani kita lamun rohani kita sehat, insyaallah ditenang angin tak untuk bersih. Dan ini kita sebagai suplemen tambahan daripada rohani berupa pengajian ini. Nah, untuk memberikan spirit yang penuh kesenian, dorongan tiap penuh kesenian untuk selalu menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pertama, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi sejak terciptanya manusia, pertama manusia adalah Nabi Adam sebagai nenek moyang kita pukul selaku dengan asal terbawa Nabi Adam. Ia si pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam Nabi dua isi arah sekelilingnya baik di dalam surga ataupun di dunia, sehingga yang penunggunya ini diwariskan oleh nenek moyang kita pada selaku berupa ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai dengan fadilatul ilmi. Jadi fadilatul ilmu, fadilah daripada ilmu. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna anjaakum yawmal qiyamati min awwaliha wa mawaqiniha agatharukum alaihi salatan. Sehingga pertama untuk mengawali daripada kita tadi pembahasan ini bahwa Tuan Musannif mengawalinya dengan selesai isi mede Bapak Ibu
isi mele niki bahasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mele terlepas dengan siksaan daripada hari kiamat, maka harus perbanyak selawat. Nah niki selawat ini merupakan pintu kesuksesan. Saya sendiri jodoh, lalu pada berselawat. Saya sendiri keseringan juga, lalu isi berselawat. Saya sendiri pada nak mama juga berapa sekian. Sekian. Juga isi berselawat. Insyaallah begitu. Nanti pun kebutuhan yang perlu senamnya di dunia ini, nanti perbanyaklah selawat. Dan ini arah selawat itu merupakan pintu ataupun si yang perlu senamnya ajarkan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya isi mili terlepas dengan ahwal, dengan huruf hari kiamat, maka aku berhukum sholat. Jadi harus memperbanyak selawat. Karena perintah daripada selawat niki, setiap perintah isi subulangna, isi keluaranna, isi wajibana tiba di umat Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mungkin di ruang minum melaksananya kecuali selawat. Sembahyang misalnya perperintahan dari isi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala minum sembahyang. Haji misalnya perintah kepada umat Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala yang berhaji. Puasa misalnya dari rukun Islam Islam ini, isi kewajiban yang perlu kami untuk melaksanakannya, Allah Subhanahu Wa Taala berdua melaksananya kecuali hanya sekian. Selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pertama Allah sendiri sih berselawat. Nabi selawat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya adalah rahmat. Jadi di nara perintah kewajiban isi perintahan si Allah Subhanahu Wa Taala, isi ikuti si Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintah ini kecuali hanyalah selawat. Sehingga selawat ini merupakan pintu segala macam kesuksesan. Maka sisi yang anak misalnya selawat dulu. Berupa selawat misalnya menggunakan kita selawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini berbanyak. Ini merupakan permulaan untuk mendapatkan kesuksesan di dalam baik menuntut ilmu ataupun menuntut rezeki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annahu qala man salaka tariqan ila al-ilmi salaqallahu bihi tariqan ila al-jannah. Saya istilahkan, saya isi berjalan, saya isi bertujuan untuk menuntut ilmu, salaqallahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan memperjalankannya ke surga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala biasa isi dalam tiang penuntutnya ke dalam surga. Namun tiang penuntutnya ini berniat untuk menuntut ilmu. Sehingga apabila dengan isi meninggal dunia hal keadaan aktif di dalam menuntut ilmu ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan langsung memasukkannya ke dalam surga. Jadi lain arah seperti cerita di Bapak Ibu. Anu yang bercerita. Nah jadi mulai sediman yang bercerita ketika dikit yang tersebut tetap orang yang ini bahasa Indonesia seperti ini. Jadi yang pikir kepada diri kita ada yang akan kacil-kacil kita pegang. Nanti yang penggunaan lagi pada aku nyata barat kepada yang kita sendiri pada barat. Jadi sudah pandai kalau yang jadi. Nah jadi di suatu waktu membeda antek dengan menuntut ilmu ini teristimewanya si Allah Subhanahu Wa Taala. Niki waqiah. Niki artinya ya pada nabi tadi ya pasti. Iwara kejadian bahwa arah suku dengan sebenarnya anak dua di Bapak ini dua anak di Damaskus di tahun. Sehingga proses ini bercerita di saat ada tukang kubur, tukang gali kubur. Ada tukang gali kubur kan? Di sana ada yang belum nanti. Jadi tukang gali kubur ini tugas dia gali kubur, ada kuburan. Misalnya ada dengan mati, misalnya terbang gitu nih, pas kayak 100, ini gawean. Ada suatu waktu matilah sekit dengan anak niki sedang menuntut ilmu di narak dengan isi narak dia aras keti di kalangan keluarga doang.
Lalu seminana si depan gali niki dua malaikat berburu-buru untuk roh nyambut roh anak isi mati niki. Sehingga dengan isi nyerminan kepada malaikat isi datang niki langsung panem. Ya panem dengan pengadap kubur niki langsung panem. Karena si nyerian malaikat datang menyambut roh anak isi muluk ilmu niki. Akhirnya palang lupa hangga wana singa niki lah. Tidak celai niki. Dapat ada di dengan kan. Nah, akhirnya wana sadar. Nah, sebulan setelah nasi meninggal dunia, anak niki anak malik anak sekian semerton ternyata semerton anak meninggal di niki. Ajari dengan tua niki beriak anak dua dengan ini niki pada selama meninggal dunia sehingga inana doang isi memperjuangkan para anaknya si dua niki untuk menjahit untuk ilmu. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengambil roh anak niki dua. Jadi isi kedua niki langsung para suruh pada waris kedua niki antara kita terpalat karena ini kita telah malaikat isi datang di luar niki untuk menyambut roh daripada semeton anak isi meninggal dunia niki. Akhirnya lalu ia palang dengan si walau kubur ini palang sasinu. Akhirnya yang tidak ketua lah kerja inan dengan isi ketinggalan niki. Nabi pegawaian karena ini nih antena single lalu terkait istimewa yang Allah Subhanahu Wa Taala ketika roh tenang dalam kubur langsung roh terkirim isi malaikat. Ia hampir bercerita dengan doa niki bahwa anak-anak pune ya sebelum mati isi dengan doa isi amanah sehingga aku pribadilah isi memperjuangkan kepala hangir dengan ngaji. Dan inilah ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kehidupannya sehingga malah inilah keadaannya. Dan inilah yang kita bahas itu dengan ini. Jadi dua anak dari meninggal dunia ini langsung kesambut isi kedua malaikat. Dan ini merupakan ganjaran dia hampir ngelepas terus kandiknya tambahnya sepotnya apapun peralatannya dengan isi kubur langsung lepas. Lengan detiknya, lengan jerusinnya, ujrak jadi tukang ketok kubur. Ingat, padahal kuburnya petanda dari betul. Fatwa, peranginya kecil dan cegosi bawa tanda dari. Pastilah. Jadi lengan itulah antara baju kita untuk menjuta kawin. Pokoknya jiwa masalah rezeki nomor ngaturnya. Karena setiap daripada manusia isi kehidupan, siniman kehidupan pun wah ketentuan rezekinya. Ia akan mati-mati yang mendapati rezeki dua lagi. Nah sementara jaminan untuk akhirat di mana? Nah inilah ia sebagai skill kita pada selaku untuk barang-barang untuk ilmu mendapatkan ilmu insya Allah. Tapi pun hajat yang perlu kami akan terjadi walaupun misalnya Allah Subhanahu Wa Taala belum bicara kita pada selaku begitu paham. Yang penting tetap untuk ilmu. Alhamdulillah topon nakam marani ini insya Allah. Sekalipun yang perlu kami tahu, lalu paling tidak fadilah daripada yang perlu kami topon lebih baik pahalanya daripada isim begini. Fadilahnya lebih baik. Hanya sejam, karena ini kira terjelasan bahwa sejam yang perlu kami topon untuk membuka pembahasan bab ilmu lebih baik pahalanya fadilahnya daripada yang perlu kami ibadah selama 1000 tahun. Ibadah kok yang perlu kami 1000 tahun. Lebih baik pahalanya hanya sejam ini. Ketimbang ibadah 1000 tahun. Ini jelas gambaran target daripada Rasulullah SAW untuk memberikan berita gembira kepada umat Rasulullah SAW. Kemudian, Wan Abi Dzar qala alaihi salatu wassalam ya Aba Dzar lian taqwa fata'allam maqatan min kitabillah ta'ala khairul lak min an tusalliya 100 raka'ah. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar, Abu Dzar, jadi belajar
sejam doang, sebab doang itu sejam. Satu bab misalnya bab ilmu misalnya ini belajar di dalam satu bab. Lebih pahalana, fadilahna, ganjarana daripada 100 rakaat. Misalnya babul istijah yang belum naikkan alam babul istijah di kelas kamu. Jadi paling tidak ada 5 menit yang pelajari babul istijah. Lebih boleh fadilahna daripada yang perlu saya miliki kena sembahyang 100 rakaat. Ini fadilah daripada ilmu. Kemudian man ta'allama baban min al-ilmi yu'allimu an-nasa utiya lahu thawabu 70 nabiyyan. Barang siapa yang belajar, jadi kita yang belajar artinya pada petugas dengan isi menyampaikan ilmu. Selesai isi belajar satu bab untuk disampaikan, untuk diajarkan kembali kepada orang, kepada manusia. Utiya lahu thawabu 70 nabiyyan. Maka diberikan baginya, bagi orang yang belajar tersebut, thawabu 70 nabiyyan. Kira pahala 70 nabi. Masya Allah. Bagi begitu. Jadi kelebihan dengan isi dari yang ilmu, isi menyampaikan, ketika ia misalnya menyampaikan arah jadwal ini, yang mesti yang kesusu isi kasuki. Jadi dimandang seperti apa ada dengan baca selapun yang sekarang kira-kira orang ini mungkin. Insyaallah sambil kita merangkak lah. Jadi sambil kita langkah-langkah sedikit. Utiya lahu thawabu 70 nabiyyan. Selesai isi belajar satu bab daripada ilmu untuk disampaikan, lebih baik pahalanya akan diberikan pahalanya, ganjarannya 70 nabiyyan. Ganjaran pahala nabi istilahnya jumlah nabi 70 nabi. Pahala 70 nabi ini akan diberikan kepada orang yang menyampaikan ilmu. Nah, di sana namun yang perlu sampean yang dijajari. Jadi yang perlu saya miliki ajarkan mana-mana alif ba sampai ta, misalnya yang perlu saya miliki tahu. Ya wah ajaran ini. Alif ba ta arah itu sampai ke tengah-tengah alif ba ta misalnya, betul kan? Jadi kenapa kata-katanya gimana bahasa dewan. Jadi pokoknya penting sampean lebih sebagaimana dari alif ba ta ini akan berkembang nanti. Jadi setiap bacaan-bacaan daripada anak ataupun bayi balut yang perlu saya miliki, istilah yang perlu saya miliki, ajarkan berupa satu huruf saja, maka akan mengalir pahala. Karena cuma lamun yang perlu saya miliki meninggal, dengan sebab syarat yang perlu saya miliki, ajarkan satu huruf tinggi, anak jadi yang perlu saya miliki, malik ajaran di Pak Wei yang perlu saya miliki. Nah, jadi selama sembahyang misalnya, alhamdulillah, kalimat alhamdulillah ini arah kalimat alif itu. Alif, maka dengan sebab arah alif kalimat alhamdulillah yang penulis sampean untuk ganjaran arah alif itu sampai pokok apalagi sampai nggak tahu ngaji. Misalnya alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah yang penulis sampean ini pada anak baru yang penulis sampean, bayangkan Bapak Ibu di dalam 1000 sekian ini itu olas kelit yang baca Al-Fatihah isi wajib ini. Dengan itu olah sekali ini dengan syarat yang perlu saya miliki, ajarkan di Pak anak baru yang perlu saya miliki, maka setiap kali sembahyang anak ini yang perlu saya miliki pahala jariah. Nah, namun yang perlu saya miliki, yang perlu saya yakin bisa dari jadi yang perlu saya miliki untuk menyampaikan ajarannya di balik anak jadi yang perlu saya miliki, serahnya di balik kontrol. Dan biaya yang perlu saya miliki untuk memberikan impak di Pak Wei baru yang perlu saya miliki sehingga jadi lebih baik pahalanya daripada ibadah haji. Nah, ini fadilahnya. Karena lamun ilmu lamun haji ini untuk pribadi. Nah, lamun untuk impak ini untuk dengan termasuk segala-galanya di Pak keluarga marah anak woi balut yang perempuannya. Jadi setiap antina tahu misalnya anak jadi antina dia terus baca Al-Quran terus tetap yang perlu saya miliki selalu dapatkan pahala ataupun ganjarannya dan pahala amal jariah. Amal itu artinya pegawaian, jariah itu artinya isi mengalir walaupun yang perlu saya miliki meninggal dunia. Ya artinya amal jariah karena lalu bahasa Rasulullah
Tentu dengan isi dina putus-putus pahalana. Pertama amal jariah, kemudian anak isi soleh, kemudian ilmu si bermanfaat. Nah mungkin salah satu daripada 3 pegawaian isi dina putus amal sama arah, salah satu dari kita itu nih. Paling tidak misalnya amal jariah tadi betul yang anak, misalnya kita akan anak dengan den. Nih tuh, misalnya nih mudah anak yang sudah naik bidang anak nih. Misalnya nih menurut tante pegawaian kunci aman itu bujuri atau apa. Ini mah asal saja yang terus namin asal. Alam misalnya narak milik asal, misalnya serhang wah impak dengan isi nuntut ilmu beliangnya Al-Quran, beliangnya kitab. Demikianlah sebagai amal jariah yang bagus namanya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan. Kemudian jadi man jalasa indal alimi sa'ataini aw akala ma'ahu luqmataini aw sami'a minhu kalimataini aw masya ma'ahu khatwataini a'tahu Allah ta'ala jannataini. Man jalasa indal alimi Sesai isi tokol, sesai isi tumpang sila, isi tokol, kerja dengan alim, kerja dengan tahu. Niki kerja dengan alim, niki dia mesti harus alim, tebel legal, tebel pilu pauk, pilu macam selaku, kan? Yang penting alim lah. Alim itu ya umum, ini tahu misalnya Fatihah termasuk dia dengan alim. Misalnya tahu alim baca, ya tahu dengan tahu, artinya dengan alim niki. Jadi ya mutajamah ulama dengan isi tahu, lamun alim niki sikit dengan tahu. Sesei isi tokol kerja dengan tahu. Dengan tokol doang nih, dia mana ngaji. Sekedar hanya tokol doang 2 jam, misalnya tokol di ngaraos sambil tokol wah. Misalnya tokol mana niki ngaraos ya ende, zikir ende. Tokol katakan satu tahun dengan niki kaji alim. Nanti ganjaran al-akala ma'ahu luqmatain, atau orang tersebut makan bersama orang yang alim itu luqmatain 2 suap, misalnya arak dengan roh. Istilah saya atau kita berikan ya sedekah dengan roh. Istilah dengan alim antinan tokol misalnya. Tokol bersuap 2, hanya 2 suapan, apalagi sampai sepiring. Ausami aminu kalimatain, atau dia mendengarkan di samping tokol, di samping si anu, kemudian mendengarkan 2 kalimat. Au masya mau khatwatain, atau dia berjalan 2 langkah, misalnya dia ngatong ataupun dia pernah nyebut tuan guru misalnya, dengan alim misalnya. Nah kebarang mereka hanya 2 langkah mereka doang niki. Jadi nanti ganjarannya aqtahullahu jannatain, Allah akan menjaring dengan isi mereka kerja tuan guru ataupun alim ulama niki, isi 2 langkah niki kerja dengan isi tokol hanyalah tokol doang niki 2 jam, kemudian dengan isi suap kerja tuan guru hanya 2 suapan niki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia jannatain 2 surga. Niki ganjaran bagi dengan isi hanya tokol kerja dengan alim, apalagi sampai memberikan infak berupa makanan misalnya berkah. Maka pun jannatin mithlu dunia maratain. Setiap surga niki, sekik surga niki antara 2 surga diterima Allah Subhanahu wa taala, belena marak dunia niki 2 kali lipat paling dunia niki. Nah lamun saat semakin niki ya Allah kita kapringan doang surga, maka ibu ni tulisan tertulis itu semua. Ini hanya sekedar tokol doang Bapak Ibu. Jamaah misalnya dikit ngaji hanya 2 jam ataupun jam berikutnya niki bersama-sama tuan guru ataupun dengan tahu hanya makan bareng kerja tuan guru niki yang berikutnya niki mau 2 surga. Sekik surga niki luasnya 2 kali lipat dunia niki. Niki nanti yang berikutnya niki kan gambaran masalahnya surga niki. Adalah Allah Ta'ala si Maha Wika. Nah jadi lamun terkait jana perbedaannya lamun marak yang permukaan ini di dunia ini, di dunia terpandingan kerja pahalan maksudnya pahalan tengah ini. Jadi lamun bandingan ini tokol
yang pelunggus namanya niki kayak campur seputar lebih beli perhalanya kayak isi dunia niki 2 kali lipat isi dunia. Lamun secara zahirna yang pelunggus namanya lamun misalnya minta beli tanah maka sebelum dan beli secara langsung sengke dan beli secara sengke hanya sebagai protokol doang kan dengan isi tahu maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dua surga. Ada sertifikat nama sih dengan sertifikat di langgur saling DPR segala macam. Aling desa ngumpul-ngumpulin nih. Jadi Allah Taala sendiri sih mungkin yang perlu saya sertifikat berupa surga Firdaus. Nah ini arah misalnya sertifikat babul ikhlas, sertifikat babul ilmi, macam mana. Nah jadi di nara istilah pada kreditan. Di dalam dunia masih yang belum nanya ngeri datang tukang bank kredit macam. Alhamdulillah begitu. Nah kemudian lanjut. Wa an Ali karramallahu wajhah. Ali Nabi sallallahu taala alaihi wasallam annahu qala. Daripada Ali semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya bahwa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu Jibril an ashabil ilmi فقال لهم سر بأمتك في الدنيا والآخرة لمن طوبى لمن عرفهم والويل liman أنكرهم أبغضهم." Jadi di suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berketuan di balik malaikat Jibril. Jibril ning Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berketuan. An ashabil ilmi, daripada orang-orang yang berilmu. Apa perbedaannya dengan isi berilmu kerja dengan isi dina berilmu? Jadi malaikat Jibril berjawab, hum siraju ummati. Jadi lamun dengan berilmu itu adalah sebagai penerang daripada umat Rasulullah umbe beli balin dah Bapak Ibu lamun dinarak didana ya petang. Umbe beli awak Bapak Ibu lamun wasida adim yang penunggus namian terus. Nah jadi sebagai penerang hati, penerang balin ini adalah ilmu. Jadi narah dengan sia-sia isi beriang ilmu. Jadi paling tidak walaupun ilmu dan ini disebut amalan. Jadi mari ibarat simone, mari ibarat orang kayu ini beriang dua paling tidak ia perlu isi terkudu kebau. Jadi ia jadi manfaatnya. Paling tidak arah misalnya tadi isi dulu kesebuna, jadi manfaat mesti. Nah, baiknya walaupun yang berunggus namanya mungkin dinebu pengajaran karena mungkin toa atau mungkin ngerti tahu, yang penting kita perlu ingat diri kita, ngajar anak, ngajar semama, one kakak, ne orang sekene, ne orang sekeno, one selina, ne orang sekeno, ne orang sekene, ajalah. Nah, ini kita padilah daripada dengan isi berilmu. Kemudian tuba liman arafahum wal wayl liman angkarahum wa abghadahum. Jadi dengan isi ahli ilmu ini adalah dengan isi alim, dengan isi tahu. Isi mengetahui daripada dengan isi berilmu ini maka berbahagialah ia. Jadi tahu tak di sana niki duit tuan guru lamun lei seblok niki duit dengan cekat anu tahu ya sudah hanya tahu dah nih tahu kudu gerina atau ni Pak Haji niki jadi dengan alim. Jadi bahagialah dengan tongkat isi mengatakan seperti itu. Nah lamun tahu antara ingkarin ya kok tahu sekali di sana. Ya aja dia dengan alim ini nah. Rupanya doang mak Superman di sana kita gune. Nah jadi menghinakan dengan alim ini maka Allah Subhanahu wa taala akan murka. Sesuai isi menghinakan dengan alim maka ia pada kenana menghinakan dengan maka menghinakan Rasulullah. Sesuai menghina Rasulullah maka ia menghina Allah. Sesuai menghina Allah maka tempatnya di neraka. Nanti gila ya. Jadi di negara itu Bapak Ibu lamun harus terus nyusun dengan alim. En sekiranya misalnya nganu en ditemui datangan arah masalah di dengan alim tetap harus
daripada dengan alim. Kedua nih yang perlu sekalian di masalah daripada dengan alim. Sementara yang perlu sekalian lagi tidak merasa puas dengan jawaban dengan alim ini husnul dan harus husnuzon. Bahwa inilah keputusan. Nah, jadi ia kelebihan dengan isi apabila mengetahui dengan alim apalagi anti diri tahu karena Imam Ghazali membagi dengan manusia ini arah dengan isi tahu lalu dirinya tahu doang. Anjiki dengan isi pertama masih paling bagus. Tahunya dirinya tahu lalu dirinya tahu. Arah manusia masih agak-agak pengenalan tahunya dirinya tahu lalu dirinya tahu ni kelawanan dengan isi dengan tahu lalu dirinya tahu. Arah isi dari kebalikannya arah tahu dia dirinya tidak tahu lalu dia tahu lebih banyak malik marah dengan tahu doang dulu. Jadi ya sok tahu lalu bahasa makin sotoi apa bahasa sotoi itu tahu loh kan ini dia apa lah dengan ini bagian dengan siapa dengan manusia ini. Kemudian arah dengan isi tahunya dirinya tahu lalu diri tahu malik sekedar hanya tahu sama. Tergantung dengan itu yang perlu saya miliki apa adalah posisi yang dilakukan mudah-mudahan yang yakin lah menurut jamaah pengajian ini ya tahu tu diri tahu lalu diri tahu. Ya kita harus diri tahu. Walaupun kita tahu Bapak Ibu sekalipun kita tahu apa adalah hikmahnya ataupun kita tahu ujung-ujungnya penilaiannya tapi kita berhasab diri tahu. Jadi kita mesti harus tahu yang penting diri tahu. Jadi insya Allah dengan kemauan yang perlu senang ini untuk menggali ilmu Allah Subhanahu Wa Taala memulahkan kita pada selaku ke dalam surganya karena ini arah manfaat yang perlu senangian hidup di dunia ini. Namun yang perlu senangian maaf nauzubillah yang perlu senangian ini hidup tanpa ilmu marah dengan jauh. Jadi dinarakan nanti atau dalam yang perlu senangian hidup namun di saat yang perlu senangian ini tidak tahu untuk beribadah di Allah Subhanahu Wa Taala itu semua lebih mungkin itu semua singi caning yang perlu senangian ini sehat Allah Ta'ala. Isi janin yang perlu saya ini makan minum Allah Ta'ala. Jadi pandang sei. Duit perken lalu pandang sei isi ngubeng kita. Jadi arah apa kata-kata mutiara. Dende pandang perken lalu kita dengan isi perken. Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengicarin yang permutannya di saat semakin ini kekurangan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ini kelengan. Dia merasa merutu ini. Sekali orang, dia nak Allah Taala. Mari berkanggur. Susah ni tadi. Jadi harus husnuzon bahwa berprasangka baik di Allah Subhanahu Wa Taala segala macam kelakuan ataupun keadaan yang belum berkenan ini bersumber dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allahus Samad. Allah lah maha tempat menggantungkan sesuatu. Nah, jadi kemudian lanjut masalla as-salata ma'al jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa 'amila bihi a'tahu Allah Ta'ala sittata asya. Nah ini padilah bahwa Rasulullah SAW bersabda, selesai isi sembahyang berjamaah. Nah, namun kita perlu memiliki menunggu sambil beriktikaf, menunggu jamaah atau sembahyang asar. Wajalasa fi halaqatil ilmi, kemudian dia duduk dalam halaqah ini, paling halaqah ini adalah kumpulan tempat yang perlu nabian untuk menuntut ilmu. Wa sami'a kalam Allah, dan mendengarkan di samping yang penulis namanya kita mendengarkan kalam Allah, firman Allah berupa Al-Quran misalnya, dengan hadis Rasulullah SAW misalnya, wa 'amila bihi, kemudian setelah dia mendengarkan, kemudian dia mengamalkan
ataupun senikmat sembahyang, kemudian senikmat sembahyang meniki ataupun suara sembahyang niki topal sambil mendengarkan dengan isi ngaji, baik ngaji berupa Al-Quran maupun berupa kitab. Kemudian setelah ngaji niki paham, mengamalkan lagi isi dengaran niki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia 6 kelebihan. B berupa kelebihan niki pertama adalah rizqo. Rizqu minal halal. Jadi pertama yang maksud dulu. Jadi jaminan dengan rizki Allah Subhanahu wa taala bagi penuntut ilmu niki wahara jaminan. Bahkan masa ganti yang penuntut niki dipercaya di para Rasulullah. Percaya apa nih? Percaya apa nih? Namun yang perlu saya percaya harus yang perlu yakin. Man talabal ilma kaqallahu rizqah. Saya isi menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi ia daripada rezeki. Jadi rezeki itu paling mana? Jadi takut misalnya sepui tidak kalah terlibat dengan terjual, jadi takut kalau macam jadi takut lepas dia. Kira lalu jadi terlalu, kira lalu jadi jangan berlaku terlebih. Alam mengarah anak ini dulu laku. Alah telah dijual malik. Sok tua. Jadi pikir bahwa barang dengan isi kita dari arah ke belajar ini Allah Taala barang ke negara anak-anaknya. Atau lantaran bercampur dengan ini mau rezeki. Jadi pikiran bergilingan kalau dari yang pegawaianmu. Ini selama misalnya jangan budak dina yang tahan belajar di sana. Karena sebab syarat yang perlu dengan ini untuk ilmu Allah Taala barang gerangia. Nah inilah yang kelebihannya. Jadi pertama adalah rezeki. Tapi dengan isi selalu untuk ilmu. Kemudian wayanju min azabil qabri. Kemudian dengan isi untuk ilmu ini akan terlepas daripada siksaan kubur. Jadi karena apa? Karena yang penuntut niki menuntut ilmu terus kemudian diamalkan, maka terlepaslah yang penuntut niki dengan kewajiban. Ini kan dia dengan tapi itu rezekiku di Allah Taala. Apa kedua desapnesi kami kedua rezeki siwa bengku antarai. Apakah kedua maksiat ada beribadah di paling di Allah Taala. Jadi ya kita terjawab bahwa Allah Taala maha mahawikan, maha mengetahui dengan keadaan hamba-Nya. Kan kalau jangan lagi doang ya Allah di sana kita walaupun yang belum menemukan Allah Subhanahu wa taala bagi kita misalnya kekayaan lalu tetap kesalahan dibalik dengan singa ngaji. Kemudian ganjaran ataupun pahala isi ketelu wa yu'ti kitabahu bi yaminihi. Dan ini di dalam kubur Bapak Ibu terlepas kita dengan sisa kubur kemudian isi ketelu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kitab tulisan era dia ini dengan tangan kanan. Jadi yang dimaksud kedua di dalam puisi apabila berudu pada berdoa berudu. Pak ini nanti bapak ini bisa biasa ikat dia. Ada doa dengan isi semua, misalnya besok pengampun, besok imam, besok kemudian besok pentok. Tahu dia penting. Dengar. Jadi ante tertajar isi Rasulullah untuk berdoa. Doa ini bukan ibadah. Jadi doa ini adalah otak ataupun mahkota daripada ibadah. Jadi segala macam ibadah yang perlu memiliki adalah mencakup masalah doa. Dengan yang perlu memiliki baik di balik jadi berdoa subuh di jangan yang perlu memiliki ada hajat berdoa subuh dengan jadi berdoa. Kemudian besok orang guru pun harus berdoa sehingga ketika yang perlu memiliki kan apalagi besok imam dia kesulitan lagi bagi rukun sembahyang harus berdoa Allahumma atini kita dibiyani wala tuti kita dibishimali wala miwara izahir amin ketika kasih besok imam sikir ya Allah jadi
saat yang perlu saya miliki di dalam berutuh. Jadi sehingga besar kemungkinan walaupun Bapak Ibu, walaupun masalah su'ul khatimah ataupun husnul khatimah ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, paling tidak yang perlu saya miliki berikhtiar untuk berdoa. Jadi yang paling tidak terhendek. Namun masalah bagus tanda mati, lenging tanda mati adalah urusan Allah. Yang penting kita berikhtiar lamta berikhtiar wa la haula wala quwata illa billah. Jadi serah pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berdoa. Nah, kemudian ganjaran dengan isi karena selalu menuntut ilmu ini adalah wa yamuru ala siratal fatil khatib. Jadi dengan isi selalu menuntut ilmu ini antar meninggal dunia, maka era ketika dengan isi terlunta-lunta era ini Bapak Ibu gitu. Nah, jadi sampai nanti yang belum saya memiliki berpikiran aduh kan si era gitu. Kita tahu kan di Tuhan Siratul Mustaqim ini di sana. Nah, jadi yang penting kita pernah tahu gitu. Jadi dengan isi untuk ilmu ini, jadi Siratul Mustaqim ini tiap-tiap ini, nah digambarkan bahwa perihnya ini adalah itu apa bulut kita, segi bulut belah jadi pintu. Niki wayan perihnya, terus merangan niki marah, negara samurai. Samurai ini kita aja atau terlepas karena besi leneng isi. Ini dunia apalagi di akhir. Ya akhirat tahu jadi pikir masalah ini. Cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada dengan ilmu ini adalah maka yamuru al-batil khatib. Maka dia akan lari seperti kilatan petir. Jadi malah kisah pas gitu. Jadi motor apa paling pecah. Nah, di nara awas seperti kisah kan. Nah, dikilah ia peran padilah dengan isi selalu ngejual pendatang majlis dengan petang mah. Yang penting kalau ngaji. Misalnya, lagi kena telepon misalnya, sambil terhusu, lalu subuh lelor di sana, doa kita nonton dengan ini. Jadi yang penting telepon di dalam majelis ilmu. Jadi setiap dengan ditokoh majelis ilmu masalah malaikat yes begini. Tawaf di majelis ilmu ini lakmah, ini rahmah, ini lakmah. Bukan semua. Kalau Taala tahunya itu syarat. Nah, jadi di mana sudah lewat kan bisa. Wah, di pokoknya. Nah, di sana tertawa. Apa pelajaran baru? Apa juga di sana. Pokoknya ya penting dengar. Masalah terpaham apa dia Allah Taala ya. Kita mau salam paham insyaallah ta'amalan segala beli pahala nanti gitu. Yang penting pada ngaji. Kemudian selanjutnya pahala dengan isi untuk ilmu ini adalah wa yusalu ma'an nabiyyin. Niki wa yusalu ma'an nabiyyin wa banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi dengan isi untuk ilmu ini era dan kebangkitan kepada para nabi. Jadi para nabi ini statusnya dengan isi berilmu. Ini dan dua rukun itu ilmu yang kemudian lalu diamal manusia itu alif kata doang tahu alif bukan kata doang. Ya dengarnya si kanak-kanak lalu apa dengan sebab yang penulisan yang disebut maka ia menjadi amal jariah dengan itu rezeki. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan yang penulisannya kepada nabi. Nilai sebagai kajian nabi. Betul semua itu. Nah ini saya baca juga. Nah, bisa kita tidak pada itu. Antar seperti ini jalan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutati hamra lahu 40 baban. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan Allah sendiri di nama kampung, di nama saleh, amak saleh. Tukang apa namanya? Tukang berteliti. Allah sendiri akan mendesain tempat yang penuh nami di dalam surga. Jadi di lengan di batakunnya di
yakuti hamra, permata merah. Amun di sini kan gincu dengan dalam babang. Namun di sini yang permata dalam umatnya yang biru. Mata jaga bean, berusaha di tempat permata jaga abang. Lalu di tempat permata. Lalu nanti Allah Taala jauh arah jaminan. Asal yang perlu saya miliki untuk ilmu. Jadi bangunannya dengan permata merah ni mata abang. Jadi di mata abang saya berusaha di tempat. Jadi di mana mereka yang tentang yang perlu saya miliki itu dalam kalangan misalnya, insya Allah permata mau yang perlu saya miliki. Di mana pihak misalnya di tengah tu. Jadi ya, insya Allah jaminannya permata lagi terpina jeri istana yang perlu saya miliki. Demikianlah fadilah dengan isi untuk ini pada ia misalnya arah yang ngantok misalnya di mana perlu tak datang dengan lagi. Nanti kita lebih ada halakah masih ada dikit. Jadi si penyusu datang dengan isi jo anak datang. Yang penting pada milikan ngaji. Perkara misalnya terdengar dapat anda terserah. Yang penting ngaji pokoknya. Di mana juga ada tidak. Jadi itu ada pasti ya. Bagaimana ngantuk kan ini? Bukan bilangnya maju, padahal dengan sikit maju mana nih maju. Jadi sini makanan itu ada dengan tawa itu. Dan sekarang tadi sikit lalu harus terus ya sikit walaupun teri gigi sekali gigi. Ada tak harus ada dengan tawa. Nah jadi pahala mesti mesti pahala ni kita ni pola sebagai pahala. Jangan dekat tengah surya dah sengka jadi kealasan yang permusnahnya untuk menerima pahala inilah ia sengka. Dia dengan semua pahala ini sengka. Dalam ada ikhlas. Mungkin kira-kira semua tidak ada pengumuman. Tidak. Iya. Sangat. Iya. Ngantuk pun, mana pun. Itu juga ngantuk sih dia. Ya. Lanjut deh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala للعلماء درجات فوق درجات للمؤمنين ب7 درجة ما بين درجتين 500 سنة. Nah jadi ini mesti ganjaran ataupun pahala dengan isi menuntut ilmu bahwa fadilah atau perbedaan dengan isi tahu kerja dengan lain tahu niki ya lui niki derajat ribuan derajat ini perbedaan kerja dengan si tahu, kerja dengan si dina tahu. Karena lihat di sebuah waktu Rasulullah SAW arah al-iblis ini elu beli setan disikan goda dengan isi sembahyang. Lalu arah di sebuah waktu di pas dua hari karena junun jadi dalam masjid dimulai dengan sembahyang ini arah dengan ahli di itu. Maka tidak boleh dengan setan ini disikan goda dengan sembahyang ini, terserah gara-gara dengan isi induk. Maka dengan induk takutan yang tidak tertuang terus isi Rasulullah iblis dina. Kan dina setan dengan. Pakatnya subur dina. Maka dia kurang goda lo anu mesti sembahyang. Di kubur Rasulullah dina. Kemudian ini kan arah dengan alim gitu, dekatkan ini kemudian. Maka dengan dina kemudian. Awal ini itu ilmunan ini dengan sembahyang dia itu sembahyang ilmunan. Jadi perguruan menggoda dengan isi ibarat tanpa ilmu katuk setan. Jadi para mulim ibarat yang menggunakan bahwa dengan berilmu
induk dalam ya ibadah apalagi beribadah. Sebaliknya dengan isi dia berilmu, dia jaga ibadah pun dia beribadah apalagi dia beribadah ya antara beribadah tanpa ilmu ya di dalam Zubat bahwa ibadah tanpa ilmu sudah tertolak amal ibadah yang terus namanya. Ini kita terlepas dengan penolakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala berupa amal yang terus namanya, pahala yang terus namanya, isi yang terus namanya gawe, maka harus berdasarkan ilmu apapun dasarnya harus ilmu. Ilmu merari misalnya, ilmu merari. Parahnya dengan merari ini kita catur misalnya dengan arah ilmu lagu mikir hasil. Aku saya yakin bahwa saya berhenti pahamlah masalah ilmu ini. Jadi derajat dengan isi berilmu niki di atas dengan sini berilmu niki bisa ini arti derajatin. Jadi itu 100 derajat ketinggian perbedaan dengan isi berilmu dengan isi berilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yarfa'illahu alladziina amanu minkum man ilmi wal ilmu derajat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat dengan isi beriman berbeda dengan isi berilmu di derajatnya biru derajat. Mereka yang berusaha perbandingan misalnya arah dengan isi berilmu ini beliau balik lalu ini bertingkat benar robek ini bertingkat namun yang berusaha itu berilmu bertingkat misalnya kemudian berpeton bermarmos segala macam ini lah perbandingan dengan isi berilmu saja dia berilmu jauh perbandingannya dengan berilmu ini mari hidupnya ilmu berusaha dengan berilmu apa sebab akhlak mari hidupnya ilmu berusaha dengan itu berilmu dan jadi dengan dia berilmu lagi. Jadi yang perlu kami dengan berilmu tidak bahas al-bahas dalam akhlak ketika yang perlu saya memiliki berfungsi misalnya jadi berfungsi aneka kanan ataupun julu. Nah ketika yang perlu saya memiliki dalam keadaan sembahyang misalnya jual masjid misalnya misalnya yang perlu kami memiliki berfungsi di lagi kiri ataupun di bawah dalam langkah. Lalu yang belum nanya di Indonesia doang, kereng dulu, capek kereng kan, maka samping kiri aneh, karena di dulu tuh misalnya saat saya beribadah ini ke arah Allah, ketika yang berbuat namanya ini sembahyang arah Allah, karena kesan ini keanak talahu, seolah-olah jika pada kita dalam kita Allah ada sembahyang dalam hidup kita, maka Allah Taala Maha menghubungkan atau maha melihat. Jadi ketika yang berbosnya terbahas di dalam kitab akhlak, di dalam tersikir melaksanakan atau berfungsi, niki jadi berfungsi aning julu. Tanda yang berbosnya niki berfungsi dalam sembahyang. Cuma tidak berfungsi aning julu karena ada Allah. Jadi dinarak beda dinarak pemisah yang berbosnya bisa sembahyang kencang Allah. Kemudian jadi berfungsi aningka karena ada sebab arah malaikat. Kalau mulai kiri ini posisi setan ini, ya dipedusi. Namun misalnya dinarah serpet, dinarah macam apa ya itu pedusi. Nah jadi bikin dalam akhlak atau lagi malah yang perlu saya miliki petunjuk. Mohon maaf ini disebut dalam akhlak. Arah di suatu waktu, suatu dengan suatu wali isi beribadah kok kawin. Jadi di suatu waktu di dalam bikin dalam mihrab nih kan, bikin mimbar dikit paling mihrab tahu si sembahyang. Seperti ini ya isi jalan si sembahyang terus antennya ketelu itu saking lelahnya sembahyang ketelu lah ya andang bar. Nah datanglah suara, angan anta di perkara si suara niki. Jadi turun juang andang turut. Terus seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkali judul yang bernamanya. Jadi Ka'bah ini seolah-olah yang bermuslim ini
depangi Ka'bah ataupun belakangi Ka'bah. Paling tidak budaya ada. Jadi dia termasuk menggunakan Ka'bah menghadap kiblat. Jadi yang tidak terus dengan saat itulah boleh ditiki dia dapat menuju balik. Yang kebetulan demi Allah dengan legacy dengan legacy punya betul juga. Jadi kita tahu dan betul dengan itu dia buat betul. Jadi karena kita hapus kemudian dalam betul malik. Anaknya coba jangan nanya lagi pikiran lamun di sana dia dengan berat atau di gurun dan misalnya isi apa namanya isi hormati tak anggap yang perlu nanya lagi betul lucu. Sama pandai. Apalagi sampai dibuka patis misalnya lucu di konten. Sama pandai. Itu sama lagi Allah Taala sing cari yang perlu nanya lagi patis. Jadi sampai maaf ini di dalam kitab akhlak ini karena inti daripada iman dan Islam ini adalah akhlak karena iman tiga rampas dari itu. Iman pertama yang Tuhan itu adalah akal. Akal ini sebagai perbedaan yang berkonsekuensi kerja binatang silai, makhluk silai. Dengan isi dia diberi akal pada kerja mana kerja bete, kerja apa wawi, pada masih. Karena binatang makhluk masih. Jadi segala macam makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai pembedaan adalah akal. Karena akal itulah sebagai nikmat isi pertama, maka bagus-bagus isi peliharaan akal. Mungkin tentang pelihara ya, maka harus dengar ngejila mencoba ngaji maka tak amalan lamun nasi bau tak amalan paling tidak berusaha untuk mengamalkan. Kemudian iman di sini adalah iman. Jadi iman, akal pertama kemudian iman, kemudian itu adalah Islam. Nah kemudian isi keempat ini adalah amal ataupun topik yang perlu dengan amal yang perlu dengan untuk mengaplikasikan, membuktikan rasa yang perlu memiliki syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikan akal yang iman dan Islam ini, maka yang perlu memiliki beramal ini lah apa? Untuk beramal ilmu. Ia maksud kembali di ilmu diarahkan apa ini di dalam apa dengan makanan ini apa ini berlayar isi ubi. Anak kau yang tenang, kan? Berlayar isi ubi, anak kau yang tenang. Sumpah yang untuk nungkit, dia tahu tenang, anak dengar. Nah, jadi harus dengan ilmu. Nah, jadi di dalam tenang sumpah yang lalu dia tahu tanah minum ruang. Lalu paling tidak walaupun minum ruang, aluran lah daripada dan ini. Nah, jadi di arah kata yang perlu memiliki menyerah ataupun kena hilang untuk ilmu toa. Karena tuntutan ilmu ini semenjak setelah hilang sampai meninggal dunia selama mesti arah akal telah menolak kewajiban untuk menuntut ilmu. Di arah perbandingan toa macam toa minta bisa tak tanda. Jadi pokoknya selalu ngejengkel kepada pengajian. Enera jauh ke enera semakin jauh yang perlu memiliki ini semakin baik pahalanya semakin jauh bisa semakin baik. Karena pengeluaran yang perlu memiliki dalam ilmu maka semakin baik padilannya misalnya ceketer duduk dengan untuk ilmu ke arah misalnya ke endek misalnya itu beli pahalan endek itu apa tetap beli dulu motornya beli biayanya beli ruginya lalu ada mereka dengan kualitas dengan daripada atau kualitas daripada ilmu kepada niatnya. Lima tengah tu ukuran apa ilmu ni ukuran. Misalnya dinara setengah mereka orang pada sambil terus tangguh mesti. Beli angpau ada apa sebab usaha ini itu walaupun diperlihat motor karena Allah Subhanahu Wa Taala memandang daripada niat yang perlu saya lagi untuk menuntut ilmu datang dulu misalnya jerah dengan karena apa? Kita mereka pun masuk dulu, saudara datang dulu tempat
majelis taklim wah kira tetap yang perlu saya miliki mufahalah fadilah untuk ilmu walaupun terdapat tuduh dengan bergerak. Jadi dikira seperti ada di niat ataupun kemauan yang perlu saya miliki menuntut ilmu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat-derajat dengan isi menuntut ilmu. Jadi kita pernah alamun bangku tadi dimaki-maki oleh berusaha lalu bukan bakatnya duit. Dia buat kita berusaha dalam mencari ilmu tadi kan dewa. Kampung aja mati. Misalnya pernah dadar misalnya kan dadar aja tolak dengan usahanya. Namun dengan itu berilmu. Kalau dengan berilmu ke zaman online atau dengan HP itu. Jadi kayak pesan tuan guru yang sesuai dengan namun seru bicara modern ya wah bagus dengan Amerika beli namun cara online mereka yang bicara mana ina sejak dalam seru bicara tidak hadir lagi sudah ini ini terakhir dengan lain dengan perkembangan terakhir zaman lain itu kan karena apa karena ilmu yang lain mana kan dewa. Nah, jadi perkembangan. Jadi itulah fadilah ataupun derajat dengan isi berilmu. Jadi dia pernah dengan isi dengan berilmu dengan apa itu susah. Karena wah terjamin si Allah Subhanahu wa Taala dalam ujian melumusnya diki, lamun terjamin seluruh maka haruslah berilmu. Insyaallah Bapak Ibu dengan isi berilmu diki Allah Subhanahu wa Taala akan mengangkat derajat terbaik di dunia maupun di akhirat. Jadi nanti ada perbedaan nanti. Jadi al-ilmu afdal min al-amal bi khamsi arja. Al-awwal al-ilmu bi ghairi amalin yakun. Jadi ilmu tanpa diamalkan tetaplah ilmu adalah ilmu walaupun ilmu itu amalan. Misalnya yang perlu kita tahu tentang ilmu praktek dalam mengucap bawang misalnya walaupun yang perlu saya tidak sebagai kopi dengan di restoran tahu tentang mengucap bawang misalnya. Walaupun dia terpraktekkan di hotel misalnya, karena dia perlu namanya kita terima dalam karya di hotel, maka yang perlu namanya amalan di Bali. Kalau yang perlu namanya tukang lagi, lalu kita perlu namanya pada terima dalam hotel, cukuplah cara Bali. Jadi perbedaan dengan isi berilmu dan dengan isi dia berilmu. Kemudian wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Jadi lamun amal tanpa ilmu dia berwujud. Jadi misalnya perkelaan kan biasa sama anak-anak kecil ini kan lari misalnya dengan tahu enggak. Bukan ilmu di mata ajaran sih. Ini ada misalnya waktu ketika si masih padanya saudara waktu ketika pun melari laku ngantes. Ada pun melari kan. Pasti itu ngalami masih. Jadi yang belum lari nih dimana kayak sekali. Mai doang okat semama, lalu yang mati tampak ang lingkungan. Jadi ayo kita melari kan. Jadi kalau muda ya kak, woi dari mana woi no kayak mana, woi. Jadi woi jadi suka melari kan tidak. Jadi untuk modal angan seniannya, woi. Jadi makanya kira-kira kita ya kira-kira jadi gambaran. Pokoknya ya adalah karena dia teman belajar. Ya fadilah dengan isi berilmu. Jadi apapun si pegawai harus menuntut ilmu. Ulama umatik anbiya Bani Israil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama dengan umatku angkat kepada sabda Rasulullah sallallahu marah Nabi Bani Israil. Jadi sedikit ingatan daripada ulama-ulama dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini derajatnya kepada marah Nabi Bani Israil. Lalu hanya perbedaannya dengan niki adalah hanya kenabian doang kerja makhluk biasa, kerja manusia biasa. Jadi perbedaannya ulama umat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki
ya pada kerja para nabi Bani Israel niki dengan Nabi Yakub terus Nabi Musa, Nabi Ishak terus sampai ke bawah niki para nabi dengan Bani Israel ya pada derajat statusnya dikatakan kerja ulama-ulama dengan umat Rasulullah yang membedakan hanyalah kenabian. Cuma dengan isi bedanya adalah kenabian doang si bedanya iya. Masalah karena karamah ataupun nilainya ya pada nikilah fadilah daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur yang penulisnya memiliki mendapatkan atau menjadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah. Jadi Nabi Ibrahim ngendeng Bapak Ibu tidak jadi umat Rasulullah, sedangkan Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya. Bapak ningali para nabi adalah Nabi Ibrahim, gelarnya adalah Abul Anbiya. Sedangkan Nabi yang penulis namanya adalah Sayyidul Anbiya, penghulu daripada para nabi. Ya antina nuna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala para nabi-nabi Rasul niki nunas antina mau baik kejadian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman dinara kekabulan cuman arah tadi Nabi Idris, kemudian Nabi Khidir, kanjeng Nabi Isa. Ini kira ya isi apa yang Nabi Ilyas kepada Nabi Isa. Jadi isi kekabulan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Rasulullah. Karena itu fadilah daripada umat Rasulullah. Walaupun umurnya lebih singkat dibandingkan dengan umur para nabi selain. Lama nabi lain Nabi Nuh, siwara 150 tahun umurnya. Arah manusia semakin tinggi umur 150 tahun. Lenara umur 150 tahun selaku tri. Inang silai macam tri ya. Jika silai macam tri. Hei, alis silai. Mesana paling luas menurut dia. Mesana yang ada jangan mesana nanti. Mesana yang ada ini kan. Sungguh-sungguh doang. Jadi ya padilahnya jadi ibadah yang perlu nabi yang sejam ini dibandingkan kerja apa ibadah yang perlu nabi 1000 tahun Bapak Ibu ibadah sunat masuk lagi ada beli pahala. Jadi hanya satu jam. Jadi ruang fadilah umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya sih perlu kepada kuatan diri mudah-mudahan baik ya Allah Subhanahu Wa Taala tetap kita pada selaku kekuatan iman dan Islam. Kemudian sampai ke meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berpesan tidak baik pada mati umatku, panjaku, hamba-hambaku. Ini Allah Subhanahu Wa Taala khususnya dibalik umat Rasulullah. Tak pada mati surga minta pada mati kecuali langsung dari Islam. Jadi pilihan terakhir ini jadi selaku terakhir yang dalam penebus nabi ini di narak manfaatnya, di narak fadilahnya, lamun di narak iman kata Islam. Undang harta tenan, Bapak Ibu. Undang ingat, undang kekuatan lamun di narak iman dan Islam dan dia karena mutiara paling bernilai adalah iman. Kemudian sampai ke meninggal dunia antara Islam kan Allah sendiri berpesan tak pada mati kecuali hal-hal Islam itu apa sebab di perang lalu era di perang lalu dunia ini adalah seumur dunia ini adalah umur yang buruk namanya. Misalnya petangga seumur petangga umur dunia kita walaupun umur dunia ini beribu tahun lalu pribadi tadi kita umur dunia ini adalah seumur pribadi batu-batu. Jadi misalnya saya tahun umur dunia ini iya. Misalnya 16 tahun umur dunia ini iya. Jadi dengan itu. Nah cuma hanya pesan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini kedua
geli-geli memati. Tak pada mati-mati kalau terlalu kegeli nih. Islam. Terus stop di berat lalu era. Lamun rezeki ya arah, hentinya ya arah. Akhirnya lamun si era akhirat Allahu a'lam. Khalidina fihi abada khalidin yang kata abada mak selama-lamanya dua taufik itu berkuat dengan si era-era ini. Masya Allah. Dan inilah ia berupa beranda fadilah daripada ilmu. Mudah-mudahan fikir Rasulullah sallallahu subhanahu wa taala mudah-mudahan awal pertemuan yang belum menjadikan imtihan ini beranda sampai akhir daripada pertemuan kita tidak semakin tinggi. Mudah-mudahan berlanjut terus sampai meninggal dunia sampai termasuk dalam surga dan para anbiya wal mursalin sebagai fadilah yang perlu dimiliki sebagai upah atau ganjaran yang perlu dimiliki dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang perlu dimiliki kebangkitan era kejamaan anbiya wal mursalin kemudian ditempatkan di jannatul firdaus mal anbiya wal mursalin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan episode yang sampaikan ini ada manfaatnya, kurang lebih dan lebih kurangnya mohon maaf sebenarnya, dan mungkin sudah sedikit yang sudah sampaikan kemarin sana arah kata biara muzakarah ini arah sebelum muzakarah bismillah arah ketuanan tak mungkin arah namun nanti arah tutup gigit. Jadi muzakarah ini adalah saling mengingatkan. Jadi pengajian ini bukan pengajian secara umum marasi apalana serius lalu sampai terkejar apa ini sampai terkejar hampir mengaji ini kira istilah apa istilah berak atau pertimbangan serius ngaji lalu elor subur si mengenai panas masih khusyuk lalu elor berapa tiba-tiba terkejar yang penting kan serius jadi pada keserius lagu puja orang karena